kuman, dan juga parasit. Jadi justru tubuh kita kalau mau diidentifikasi pastilah memiliki atau terpapar dengan semua bentuk-bentuk patogen tersebut. Kemudian berbicara tentang COVID-19, WHO itu memberikan nama kepada virusnya adalah 2019 novel coronavirus atau SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, di mana SARS-CoV-2 ini merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. Jadi adanya sindroma respirasi akut yang berat oleh virus corona. Nah, di virus corona ini ada beberapa bagian yang penting, misalnya ada spike, ada semacam tonjolan tanpa gejala ya, OTG, orang tanpa gejala. Mungkin pada saat itu dia dinyatakan positif, tapi dalam mekanisme tubuhnya, imunnya mampu melakukan mekanisme menghambat aktivitas lebih lanjut, yaitu dengan kerjanya makrofag dan neutrofil. Nah, apabila makrofag dan neutrofil belum berhasil menghambat kerja dari mekanisme dari virus tersebut, barulah dibantu atau disupport oleh aktivitas dari adaptive immunity, di mana nanti akan muncul bagaimana sistem antibody dan juga sistem dari sel-sel pembunuh lainnya yang dibentuk oleh sel T. Jadi kira-kira mekanismenya seperti ini. Kita mulai dari ketika patogen masuk ke dalam tubuh, kemudian direspon di innate immunity, direspon oleh makrofag dan neutrofil. Kemudian kalau belum berhasil dihambat, kerjanya masih terus menginfeksi, maka baru direspon oleh adaptive immunity di sel dendritik. Ya. Di mana nanti adaptive immunity akan membentuk yang disebut dengan T helper atau CD4 tadi. Kemudian T helper ini akan membangun aktivitas di mana sel T dan sel B membangun produk yang disebut dengan antibody. Sedangkan T helper akan membentuk produk sel yang disebut dengan T cell killer. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ketika patogen masuk ke dalam tubuh, maka sel dendritik ya akan memfagositesis patogen, kemudian melisisnya karena patogennya harus dirilis dulu untuk diidentifikasi dan mempresentasikan antigen ini ke permukaan sel dengan menggunakan media yang disebut dengan MHC. Kemudian CT hanya mengenali antigen terkait dan terikat dengan MHC. Jadi dia sangat spesifik. Itulah sebabnya disebut dengan adaptif. Tidak berbeda dengan innate. Dia tidak perlu mengidentifikasi patogen kemudian langsung melakukan perlawanan. Sedangkan dia adaptif, dia harus identifikasi dulu melalui mekanisme ini. Karena antigen ini memiliki yang disebut dengan epitop. Bentuknya ada 3-4 macam. Yang itu hanya cocok dengan paratop yang ada pada reseptor. Jadi kalau sudah cocok teridentifikasi, maka CT helper langsung bisa menginterpretasikan seperti apa patogen itu dan bagaimana cara mekanisme melakukan perlawanan. Nah, CT helper lah baru bisa mengenali antigen tersebut, kemudian bisa melakukan mekanisme lebih lanjut, yaitu melakukan mekanisme memperbanyak diri. Jadi CT helper akan memperbanyak diri menjadi sel T effector, di mana sel T effector, jadi sel T effector ini akan bisa mengaktifasi sel B untuk membentuk antibody, kemudian membentuk CT killer, ya, yang kita sebut dengan cellular immunity. Kalau yang sel B dan antibody disebut dengan humoral immunity. Kemudian dia juga bisa meningkatkan kinerja dari innate immunity, yaitu neutrofil dan makrofag yang sejak awal memang melakukan mekanisme perlawanan terhadap adanya antigen atau adanya patogen. Nah, di sisi lain, CT helper ini juga akan menyimpan memori T-cell, sehingga pada periode berikutnya
mekanisme identifikasinya menjadi jauh lebih cepat. Mungkin pada tahap awal kita belum pernah terkena virus ini, mungkin butuh sekitar 1 minggu melakukan mekanisme itu untuk mengidentifikasi baru melakukan perlawanan. Jadi kenapa ada 14 hari? Karena di sanalah mekanisme identifikasi oleh adaptive immunity. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa setelah terpresentasikan seperti apa bentuk atau antigen dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita itu, barulah T helper akan mengaktifasi sel T untuk membentuk sel cytotoxic T cell atau sel T killer yang langsung melakukan perlawanan terhadap sel-sel yang sudah terinfeksi. Di sisi lain, T helper juga akan mengaktifasi sel B untuk membentuk humoral immunity, dalam hal ini adalah antibody di plasma sel. Jadi kita bisa lihat T helper sangat penting dalam konteks ini. Di gambar ini teman-teman juga bisa lihat ada sitokin karena nanti akan berkaitan dengan yang kita bahas pada exercise. Jadi dia mempercepat komunikasi antar sel, baik sel B dan sel T helper melalui molekul sitokin tadi. Baik, sekarang kita asumsikan bahwa apabila mulai dari innate immunity, makrofag dan neutrofil, kemudian didukung oleh adaptive immunity, itu munculnya antibody, atau munculnya cytotoxic T cell melawan virus SARS-CoV-2 berhasil dihentikan aktivitasnya, maka individu tersebut kita anggap sebagai individu yang sudah sembuh, bahkan sudah memiliki antibody SARS-CoV-2, sehingga nanti ke depan apabila virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya, mekanisme yang kita diskusikan di awal itu sudah terbentuk dengan respon yang lebih cepat. Mungkin 1 kali 24 jam sudah melakukan perlawanan. Sementara pada saat awal belum terbentuknya antibody, dia membutuhkan rentang waktu sampai 7 sampai 14 hari. Masuk, itu jadi kita bicarakan tadi tentang virusnya, penyakitnya, disebut dengan COVID-19, kemudian virusnya SARS-CoV-2 atau 2019 novel coronavirus, kemudian kita udah bicara juga bahwa kalau virus masuk, tubuh kita akan melakukan respon. Nah, di awal kita sudah diskusikan sama-sama bahwa sampai hari ini, sejak 2003 SARS pertama kali muncul di Cina, dan yang kedua sekarang adalah di akhir 2019, semua farmasi sudah berusaha mencarikan, ini adalah peluang terbesar mereka apabila bisa membuat vaksin dan obatnya. Tapi sampai hari ini tidak. Artinya, tidak ada cara lain, semua orang harus berpikir bagaimana meningkatkan kinerja imun. Nah, fisioterapi juga harus punya pemikiran bagaimana perannya untuk bisa meningkatkan kinerja imun. Nutritionist juga akan berpikir gitu, para farmakolog juga akan berpikir demikian. Sambil juga menangani keluhan yang muncul oleh akibat adanya infeksi pada beberapa sistem, misalnya sistem pernapasan, sistem neurologis, kemudian sistem sekresi di ginjal dan lain sebagainya. Oke, nah khusus untuk fisioterapi dalam hubungannya dengan ini adalah ada pernyataan atau hasil riset yang mengatakan bahwa movement is a medicine. Jadi gerakan itu adalah obat untuk membentuk perubahan pada diri individu, baik secara fisik, emosional, dan mental. Jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita punya peran. Kenapa? Karena mekanisme kerja imun itu juga dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor emosional, dan juga mental. WCPT juga sudah mempromosikan, mensosialisasikan betapa perlunya exercise dan aktivitas fisik yang cukup. Karena ada begitu banyak gangguan yang bisa direduksi dengan mekanisme aktivitas imun. Nah,
eh, sekarang kita juga berpikir seperti apa bentuk aktivitas fisik dan exercise yang sesuai. Itu saja yang dipikirkan oleh fisioterapi. Jadi bukan hanya WCPT, tapi kita sebagai bagian dari WCPT juga wajib mensosialisasikan tentang pentingnya aktivitas dan exercise ini. Tapi secara prinsip kita juga harus memahami kok jadi sangat penting. Pendalamannya menjadi harus lebih sekedar bukan sekedar hanya mengetahui perlu latihan karena itu menyehatkan. Tapi kita harus tahu alasan klinis, alasan ilmiah mengapa itu bisa menyehatkan. Jadi saya kira ini sosialisasi yang sudah sering banyak dilakukan. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sejawat, rekan-rekan yang sekalian, sudah banyak, bahkan ribuan saya kira, riset yang dipaparkan, disampaikan tentang efek exercise terhadap sistem imun. Jadi cuma kita perlu sedikit mendalami kok bisa sebagai landasan kita untuk mau lebih benar-benar menghayati bahwa exercise yang teman-teman lakukan itu tidak sekedar hanya melakukan exercise dalam konteks memperbaiki gerakan atau membentuk mekanisme untuk teman-teman di neurologi membangun neuroplasticity, tapi ternyata exercise itu benar-benar berdampak terhadap hal-hal yang di luar dalam konteks sistem gerak dan fungsi tubuh kita saja, tapi terhadap sistem imun juga mereka sangat berperan. Nah, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan di gambar sebelumnya, ada sitokin ya, yang merupakan glikoprotein yang memainkan peran sangat penting terhadap bagaimana mediasi dan pengaturan respon imun. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelum slide saya sebelumnya, sel T helper effector itu mengaktifasi membentuk sitotoksik T sel itu melalui dengan mekanisme sitokin. Juga mengaktifasi sel B untuk membentuk antibodi juga melalui sitokin. Jadi sitokin ini sangat penting dalam bagaimana sel-sel imun itu bekerja. Persoalannya adalah, atau kenapa saya memasukkan sitokin ini, karena ternyata sitokin ini sangat berperan terhadap kinerja aktivitas kerja dari exercise nantinya. Saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Nah, selain sitokin, juga ada yang disebut neutrofil. Di awal kita sudah jelaskan, neutrofil itu akan memberikan respon awal ketika patogen masuk ke dalam tubuh bersama dengan makrofag ya, sebagai respon awal. Jadi dia masuk dalam kategori membantu kerja dari innate immunity ketika awal patogen masuk. Nah, neutrofil ini juga akan punya hubungan erat dengan exercise ya nantinya, dan juga punya hubungan erat dengan bagaimana exercise terhadap kerja di sistem saraf. Itulah sebabnya mengapa ada sitokin, saya jelaskan di sini, dan juga neutrofil. Karena ini adalah dua komponen yang sangat penting dalam kerja di sistem imun. Sementara dua ini ternyata punya hubungan erat dengan exercise. Jadi kalau exercise mempengaruhi dua komponen ini, maka komponen ini mempengaruhi imun. Itu artinya fisioterapi dengan exercise-nya akan sangat punya peran terhadap penanganan pada SARS-CoV-2. Karena sebagaimana disampaikan bahwa SARS-CoV-2 memang disembuhkan oleh kerja dari sistem imun, bukan oleh obat atau vaksin yang sampai saat ini belum ditemukan. Nah, pada slide ini dapat Bapak Ibu sekalian lihat bahwa olahraga yang teratur itu akan membentuk perilaku dari rekrutmen neutrofil. Jadi kontraksi otot, dan ini membentuk rekrutmen neutrofil dan juga mempengaruhi mediator neuroendokrin pada produksi sitokin. Ya, jadi saya jelaskan tadi, sitokin itu punya hubungan erat dengan neuroendokrin, dan nanti juga kita akan bahas pada saat pembahasan tentang neurologi. Kemudian dengan exercise itu maka membentuk pola perilaku yang responsif terhadap mekanisme neutrofil yang juga diharapkan bisa merespon lebih awal. Kita berharap orang OTG itu, pasien-pasien orang-orang dengan OTG itu, karena neutrofilnya sudah bekerja dengan baik sehingga tidak sampai pada infeksi yang lebih lanjut, atau yang sudah mengalami gangguan sistem pernafasan, misalnya kalau dia menyerang pada sistem pernafasan,
atau pada sistem saraf mungkin sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Pram semalam, kita melihatnya sistem pernapasan padahal mungkin boleh jadi sudah yang terganggu adalah sistem pernapasannya sehingga kontrol sistem sarafnya sehingga kontrol pernapasannya menjadi bermasalah. Ini bisa ditangani dengan aktivitas neutrofil di awal. Kalau tidak, maka baru dibantu oleh adaptive immunity yang lainnya, munculnya antibody dan juga munculnya cell killer. Nah, selanjutnya adalah tentang myokines. Myokines ini adalah sebuah sitokin ya, yang diproduksi dan dilepaskan oleh sel-sel otot sebagai respon terhadap adanya kontraksi otot saat exercise. Jadi pada gambar ini teman-teman bisa lihat ada exercise otot, kontraksi aktin dan myokin menghasilkan myokines, yang dimana myokin itu adalah sitokin hanya kontraksi. Nah, mereka memiliki autokrin dan juga parakrin dan endokrin. Ya. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Ada epinefrin. Ya. Epinefrin itu bahasa lain dari adrenalin. Ya. Dan juga nanti kita akan bahas tentang norepinefrin, noradrenalin, yang sebenarnya tugasnya relatif sama. Ya, pengistilahan yang berbeda tapi tugasnya relatif sama, di mana membuat sistem saraf kita untuk tetap sadar, terjaga, dihasilkan oleh kelenjar yang ada di atas ginjal ya, adrenal gland, kelenjar adrenalin yang ada di atas ginjal, di mana noradrenalin dihasilkan oleh otak. Jadi jenisnya sama, tetapi noradrenalin dihasilkan oleh sistem saraf di otak, sedangkan adrenalin dihasilkan di adrenal gland atau apa sih namanya adrenal gland itu? Kelenjar adrenal, Pak. Iya, bahasa ininya apa ya, gland itu? Kelenjar. Sorry. Di kelenjar adrenalin yang ada di atas permukaan bagian atas superior dari ginjal. Baik, di beberapa riset juga menunjukkan bahwa ketika kita melakukan exercise, maka akan meningkatkan produksi interleukin 6. Nanti coba teman-teman lihat di slide sebelumnya, warna hijau ini. Ini interleukin 6 teraktivasi dari mekanisme myokines, teraktivasi, di mana dia juga mengaktifasi NK cell. NK cell yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia melakukan perlawanan terhadap patogen. Jadi, kenapa interleukin 6 ini menjadi semacam aktivator untuk NK cell? Karena dia merupakan sitokin yang lebih kecil, molekul yang lebih kecil, yang mana fungsinya sebagai proinflamasi. Jadi karena ada inflamasi, maka antibody maupun juga NK cell akan lebih aktif untuk melakukan perlawanan. Nah, oleh karena itu, setelah melakukan mekanisme exercise, ini sangat penting adalah dosis yang tepat. Nah, fisioterapi di neurologi juga punya banyak metode, cuman memang kita selalu menjadi alat ukurnya adalah alat ukur hanya gerak dan fungsi. Coba juga menggunakan bobat, PNF, lalu mengukur ketercapaian dosis latihan tersebut dalam konteks yang lain, ya, bukan hanya apakah ini pengulangannya sudah memenuhi untuk membentuk plastisitas, tapi dalam konteks yang lain apakah telah mencapai zona latihan tertentu untuk mengaktifasi interleukin 6 ini. Jadi interleukin 6 ini memiliki fungsi sebagai sitokin proinflamasi dan antiinflamasi yang disekresikan oleh sel T dan makrofag untuk merangsang respon kekebalan tubuh selama adanya mekanisme infeksi. Tetapi latihan yang berat itu juga di beberapa riset menunjukkan bahwa daya tahan kita turun. Karena apa? Karena produksi ini menjadi berlebih. Karena dia sifatnya proinflamasi. Kalau yang ini interleukin 10 itu kira-kira akan terproduksi lebih banyak ketika exercise sudah dalam rutinitas yang lebih sering. Nah, interleukin 10 ini
sebagai antiinflamasi utama. Jadi kalau dia terproduksi, dia menjadi antiinflamasi utama. Sedangkan interleukin 6 terproduksi relatif sebagai proinflamasi dengan harapan jika dosis latihannya tepat, dia bersifat sebagai stimulan munculnya antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi kalau berlebih, dia bisa mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, dalam konteks ini maka kita berharap bahwa fisioterapis dalam memberikan latihan, termasuk metode latihan yang ada pada neurologi dengan banyak konsep dan approach-nya itu, kita berharap menggunakan juga indikator latihan, gitu, yaitu pengaturan dosis yang tepat, di mana dalam beberapa riset yang kita temukan itu ternyata yang bisa mengaktifasi produksi interleukin 6 dengan tepat serta interleukin 10 pada aktivitas yang sudah lebih rutin itu adalah pada exercise dengan intensitas ringan atau sedang. Jadi hanya exercise dengan intensitas ringan atau sedang. Atau pada kondisi individu yang sehat itu kurang lebih pada tipe aerobik dengan indikator 40-59% dari VO2 max. Kira semua kita sudah bisa menghitung. Atau 55-69% dari denyut nadi maksimal. Jadi kalau misalnya kita memberikan latihan pada pasien stroke misalnya, mungkin perlu juga kita menghitung bukan hanya apakah frekuensinya sudah sesuai dengan standar yang kita buat, tetapi perlu juga apakah latihan itu sudah mencapai target intensitas ringan dan atau sedang. Dan itu tidak terlalu berat sebenarnya. Saya kira sih pada latihan kita mudah dicapai dosis ini. Misalnya sekarang misalnya usia 43 tahun. Ya. Kalau denyut jantung maksimalnya itu berarti 220 kurang usia, ya, kemudian dikali 80%. Jadi hitungannya kurang lebih 141 atau 142 denyut jantung maksimalnya. Nah, kalau 55% kita ambil limit bawahnya dengan pertimbangan pasiennya pasca stroke, kemudian juga usianya mungkin sudah agak dewasa atau tua, kemudian dengan pertimbangan itu kita ambil limit bawah 55% misalnya dari denyut jantung maksimal. Maka latihan yang kita berikan baik PNF, bobat lain sebagainya bisa tidak dia mencapai denyut jantung sekitar 77 atau 78 per menit. Kalau mencapai itu, maka berarti target latihan kita bukan hanya memperbaiki plastisitas, tapi juga kita sudah berhasil mencapai tujuan di mana sistem imun mereka akan lebih baik. Dan juga nanti kita bicara bagaimana sistem hormonalnya juga akan lebih baik. Jadi 78 itu saya kira relatif tidak berat. Kenapa? Karena normalnya kita itu sekitar 60 sampai 100 denyut per menit. Jadi kalau pasien kita targetin sekitar 77-78, saya kira sesuatu yang tidak sulit bagi mereka untuk dicapai. Nah, sekarang kita masuk ke, jadi itu tadi sistem imunnya, kita masuk ke sistem saraf. Bagaimana hubungannya? Bapak sekalian, ada sebuah buku yang sangat baik yang menyampaikan tentang revolusi ilmu new science, gitu ya, tentang exercise dan brain, exercise dan otak. Banyak mungkin kita juga termasuk bagian yang skeptik, ya, bahwa exercise itu betul-betul memperbaiki seperti apa dalam sistem kerja di otak ataupun juga dalam sistem hormonal kita misalnya. Tapi ternyata di buku ini dibuat resume tentang begitu banyak, ada ribuan resume riset yang dikumpulkan dan benar-benar dengan evidence yang bagus. Jadi kita akan berubah skeptis tadi menjadi optimis itu berubah karena apa? Karena setelah kita menyadari bahwa atau melihat bahwa betapa banyak bukti-bukti empiris riset yang mendukung pernyataan bahwa memang exercise itu berhubungan terhadap kerja dari sistem saraf, optimalisasi dari kerja sistem saraf. Jadi exercise is food for your brain. Jadi exercise itu memang makanannya bagi otak kita. Dia meningkatkan produksi dari neurochemical yang nanti juga kita bahas sedikit,
dia juga meningkatkan memori, dia meningkatkan semakin atensi yang semakin atau fokus yang semakin lama gitu. Kemudian dia juga mempercepat bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang bisa dipengaruhi oleh exercise pada sistem saraf kita. Nah, ini tentu perlu alasan kok bisa kan gitu. Selama ini kita sudah tahu tentang pengaruh ini, tetapi kenapa bisa seperti itu? Ini yang perlu kita sama-sama cari analisisnya. Jadi secara rasional, exercise itu ada dua yang dipengaruhi. Yang pertama, efek biologikal dan juga efek fisiologikalnya. Kalau efek biologikalnya saya kira sudah kita tahu sama-sama, meningkatkan flow dari sirkulasinya, meningkatkan pertumbuhan kapiler, kemudian oksigenasi pada sistem saraf, kemudian juga ini adalah meningkatkan produksi neotropin. Nanti kita bahas lagi, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Juga neurogenesis, jadi bagaimana sistem saraf tumbuh dan melakukan regenerasinya, kemudian juga meningkatkan level dari neurotransmitter. Sedangkan secara fisiologikal, dia meningkatkan atensi, meningkatkan mekanisme proses, storage, dan juga recall-nya untuk supaya tidak mudah lupa. Kalau di pengurus IV mungkin kurang exercise sehingga banyak yang sering lupa ini. Kemudian ada coping dan positif efek, kemudian sensasi, dan juga motivasi. Nah, ini semua sudah umum oleh kita, dan kita sudah sama-sama pernah mendengar itu. Selain itu ada satu hal yang sangat esensial juga dengan exercise ini, yaitu brain derived neurotrophic factor, di mana dia ini bagian yang sangat esensial dalam hal, atau BDNF ini merupakan neotropin juga yang tersebar banyak di sistem saraf pusat, gitu ya. Di mana fungsinya sangat esensial, yaitu merupakan regulasi aksonal. Jadi kalau kita memberikan exercise yang tadi dengan dosis tadi, ternyata dia bisa mengaktifasi atau meningkatkan kerja daripada level BDNF ini. Karena fungsinya untuk regulasi aksonal, pertumbuhan dendrit, kemudian pelepasan neurotransmitter, dan juga long term potensial yang lebih panjang, lebih jauh gitu ya, kemungkinan untuk bisa mengaktifasinya. Jadi kalau dosisnya sampai terpenuhi, maka BDNF bisa berperan lebih maksimal. Jadi kalau kita bicara tentang neuroplasticity, pasti tidak terlepas dari peran dari BDNF, karena dia di sana berfungsi untuk pelepasan neurotransmitter, kemudian pertumbuhan dendrit, dan lain sebagainya. Jadi indikator lain dari seorang fisioterapis neurologi itu tidak hanya bicara tentang frekuensi pengulangan, tetapi mampu nggak meningkatkan aktivitas sel yang lebih sehingga bisa mencapai target tertentu. Kemudian exercise, ya, saya tadi jelaskan tentang norepinefrin sebagai neurotransmitter kimia. Jadi kita kan ada noradrenergic system atau norepinefrin, neurotransmitter kimia yang dilepas, ya, yang dilepas dari sinaps semua ujung saraf pada pasca ganglion. Epinefrin atau norepinefrin ini, jadi adrenalin atau noradrenalin ini memediasi respon fisiologis kita terhadap keadaan gawat. Misalnya aware gitu ya. Pak Akif juga semalam sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana pertumbuhan anak untuk membangun mekanisme refleks terhadap gravitasi, aware-nya dia, kemudian juga memobilisasi energi, kemudian peningkatan sirkulasi darah di otot, dan juga efek-efek lainnya. Itu peran dari sistem adrenalin kita. Kemudian ada lagi yang lain di neurokimia serotonin, saya kira semua sudah pernah tahu dan mendengar. Itu bisa menginfluence mood, impulsif, kemudian agresivitas, kemudian norepinefrin, sama juga meningkatkan atensi, persepsi, motivasi, kemudian dopamin, atensi, peran dari gerak neurotransmitter dipengaruhi oleh dopamin, serta semua komponen ini itu dikembangkan atau ditingkatkan perannya oleh exercise. Jadi exercise-nya nggak mengharuskan pada tingkat misalnya aerobik tertentu, tetapi semua bentuk
kerja, gerak tubuh, kontraksi otot, itu bagian dari peningkatan daripada level neurotransmitter ini. Teman-teman dan Bapak sekalian, terus terang ya, ada banyak perubahan paradigma semenjak pemahaman kita tentang itu. Makanya dulu kalau misalnya ada di muskuloskeletal ada lutut yang mengalami peradangan, kalau sedang peradangan katanya harus diistirahatkan. Sekarang tidak, harus diaktifkan. Kenapa? Karena munculnya mekanisme ini, baik secara hormonal maupun juga tadi mekanisme imun, di mana dia akan melawan mekanisme inflamasi pada tubuh. Justru dengan gerakan, hanya saja gerakan tidak bisa membentuk, jangan sampai menghasilkan sebuah cedera baru, tapi semacam stimulan bagi tubuh untuk merespon adanya peradangan atau infeksi. Baik, ini juga gambaran tentang exercise juga meningkatkan electrical activity pada brain. Saya kira waktunya sudah. Ini teman-teman, riset-riset yang begitu banyak bagaimana exercise berpengaruh terhadap fungsi imun dan juga fungsi sistem hormonal kita, di mana level evidence-nya semuanya cukup tinggi. Intinya adalah bahwa ada banyak latihan yang dimiliki oleh fisioterapis dan kita berharap ke depan sambil memenuhi fungsi-fungsi untuk membentuk, mengembalikan gerak dan fungsi dalam konteks plasticity yang kita pahami selama ini, tapi juga sudah harus berpikir bahwa latihan saya harus juga memenuhi target-target tertentu di mana sel itu teraktivasi untuk bisa membentuk sistem imun dan juga meningkatkan mekanisme hormonal. Yang boleh jadi waktu latihannya udah lama tapi tidak mampu meningkatkan kinerja dari sistem tadi. Jadi karena mungkin orientasi kita hanya sebatas pada pengulangan atau frekuensi yang diharapkan bisa membentuk skill motorik atau neuroplasticity pada sistem saraf. Saya kira itu paparan kita pada hari ini dan waktunya juga sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hendy. Ya, terima kasih Pak Irfan. Kita kayaknya extend 15 menit untuk teman-teman yang ingin melakukan diskusi atau memberi tanggapan-tanggapan apa yang kiranya bisa semakin mahir sebagai ahlinya gerak, gitu ya Pak ya. Oke, ini udah tunjuk tangan iPhone Siregar, silakan kalau memang ingin bicara, ditekan mute-nya untuk bisa bicara. Kita masih punya waktu. Atau dari teman-teman yang lain jika ingin memberikan tanggapan atau masukan atau apapun yang kiranya menambah pemahaman kita tentang fisioterapi bahwa ahlinya gerak, gitu Pak, kurang lebih. Ini ada Pak Harijun, lama nggak ketemu. Pak Harijun, gimana Pak Harijun, diminta Pak Irfan untuk berpendapat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ruby. Exercise inaktif meningkatkan neuroreseptor. Apakah exercise yang pasif juga demikian? Gimana Pak tanggapannya Pak? Enggak, kalau semua teman-teman kalau bisa melihat perubahannya terjadi menjadi yang pasif menjadi aktif, mau metode apapun. Kemudian baik bahkan manual terapi sekarang juga akan bergerak menuju ke hanya benar-benar pasif, external force, tapi pasti harus melibatkan internal. Kenapa? Karena memang menunjukkan bahwa itu hanya bisa kalau myokinese terjadi. Artinya ada kontraksi otot yang terjadi. Jadi kalau pasif itu benar-benar tidak bisa menghasilkan yang kita diskusikan tadi, termasuk tentang peningkatan sensitivitas reseptor dan lain sebagainya. Jadi harus aktif, Bu Ruby. Karena apa? Kenapa aktif? Karena myokinese hanya bisa muncul rilis ketika ada kontraksi otot yang terjadi. Kalau pasif itu mungkin memelihara fisiologis kalau kita dapatkan dulu ya. Jadi misalnya tidak kaku, kemudian fleksibilitas terjaga. Tapi mekanisme yang kita bicarakan
Jadi tidak akan terjadi kalau dalam bentuk pasif. Selanjutnya monggo. Silakan Mbak Risa Anggraini kalau ingin berpendapat, silakan, saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Irfan atas pemaparannya yang sangat baik. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, untuk tadi yang exercise berkaitan dengan sitokain gitu, sebenarnya ada nggak sih Pak untuk seberapa lama atau seberapa besar exercise yang dilakukan sehingga nanti akan berefek terhadap sitokain yang nanti akan berhubungan juga dengan sistem imun kita. Itu yang pertama, karena sekarang ini kan malah COVID-19 ini sekarang yang lagi boom tentang badai badai sitokin ya Pak ya. Iya. Jadi apakah ada batasan exercise yang harus kita lakukan agar menghindari cytokine storm itu? Karena sekarang ini malah beberapa atlet malah positif di COVID-19-nya itu. Setuju. Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi memang sudah kita jelaskan. Jadi kan mekanisme seperti ini kira-kira. Begitu tubuh kita ada atau tubuh kita terinfeksi oleh patogen, maka memang akan direspon gitu. Kalau misalnya ini pertama kali kita masuk ya, akan direspon oleh sistem imun kita dengan pasti tidak terukur tuh. Jadi termasuk sel-sel yang sehat pun akan kena tuh. Karena belum ada sel memori yang bisa merespon, menghitung, mengukur seperti apa patogennya, bentuk infeksinya. Nah, itu yang jadi akan sangat berproduksi sangat besar. Padahal sitokin itu sebenarnya dibutuhkan dalam jumlah yang sudah terhitung juga kalau sudah ada sel memori sebelumnya. Nah, persoalannya kan tidak. Mengapa atlet banyak? Ya karena memang saya katakan tadi, dari beberapa riset yang didapatkan, itu ternyata memang yang paling tepat itu adalah intensitas rendah dan sedang. Nah, intensitas rendah dan sedang itu kalau kita paling mudah denyut jantung lah ya. Denyut jantung itu sekitar 55 sampai 69% dari denyut jantung maksimal. Nah, saya tadi contohkan, misalnya saya 43 tahun, kemudian dihitung denyut jantung maksimal saya, maka denyut jantung maksimal saya sekitar 141 denyut jantung maksimalnya. Oleh karena itu, kalau saya ingin melakukan exercise yang tepat, kalau saya ambil limit bawahnya 55%, berarti denyut jantung saya dari denyut jantung istirahat saya itu mencapai 77 atau 78 denyut per menit. Itu nggak berat. Nah, kalau dia berat, latihannya intensitas tinggi dan berat, maka barulah muncul penurunan daya tahan. Kenapa? Karena produksi sitokin yang sangat banyak. Tapi kalau pada dosis ini sangat sesuai. Kenapa isu ini kita angkat? Kan kita punya banyak metode latihan. Tapi memang apakah ke pasien setiap kita latih, kita juga pernah menghitung apakah saya kasih tambah lagi, apa saya mungkin perlu sedikit resisten. Kenapa? Karena denyut jantungnya belum mencapai denyut jantung ringan, exercise ringan atau sedang. Jadi range-nya ada pada peningkatan denyut jantung sekitar 55 sampai 69% dari denyut jantung maksimalnya. Nah, itu baru menghasilkan sitokin yang tidak berlebih sehingga tidak merusak antibodi, tidak merespon imun untuk merusak sekian banyak sel. Jadi kalau atlet pasti intensitasnya terlalu tinggi sehingga justru sitokin menstimulus sekian banyak sistem imun kita sehingga yang sel sehat pun diserang sama sistem imun kita. Baik Pak Irfan, terima kasih. Ya. Mas, secara praktis saya kira kita perlu menambah asumsi gitu ya. Di beberapa riset juga ada yang namanya latihan interval. Jadi misalnya resisten, kemudian istirahat, kemudian resisten lagi, istirahat. Intinya adalah
ayo kita ukur sama-sama kembali. Apakah latihan yang saya berikan ke pasien itu mencapai 55% dari denyut jantung maksimalnya? Kalau artinya sudah berhasil, bukan hanya melatih fungsional dia, bukan hanya melatih motor behavior dan skill dia, tapi juga kita sudah berhasil membangun mekanisme sistem sistem imun dia, dan juga yang kita bicara tadi sistem hormonal. Baik, Pak Irfan, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, gimana Pak? Masih bisa lanjut atau kita bisa? Memang apa? Pada akhirnya banyak PR-PR yang harus kita kerjakan kembali, Pak. Oh ya, betul. Jadi saya coba ambil kesimpulan ya Bapak sekalian. Kita fisioterapi sudah punya banyak sudah punya banyak semacam bentuk exercise. Cuma memang selama ini mungkin kita orientasinya pada indikator apakah sudah nambah ROM-nya atau nambah kekuatan, apakah sudah nambah misalnya frekuensi yang kita inginkan untuk membentuk plasticity. Tapi mungkin jarang juga kita mengukur apakah exercise yang saya berikan ke pasien itu juga mencapai target di mana memungkinkan terbentuknya sistem imun. Atau jangan-jangan exercise saya berlebih, sehingga seperti yang dikatakan tadi, bisa berdampak terhadap justru sistem imun merusak daripada sel-sel kita yang masih sehat. Kira-kira inilah gambaran umum yang bisa kita sampaikan. Padahal exercise Bapak Ibu sekalian, metodenya spesifik tuh. Dan kalau spesifik plus membantu sistem imun bekerja, itu berarti kita juga punya peran terhadap bagaimana COVID-19. Belum lagi bicara keluhan, sesaknya kita bisa dengan metode kita, sekresinya bisa dibantu keluar dengan metode. Tapi ternyata yang paling inti adalah kita bisa membangun sistem imun bekerja melawan COVID-19-nya. Oke, cek. Halo? Ini apa nih? Pak Irianto. Ya, tadi baca Pak chatnya dari Pak Rianto hadir, Pak. Moderat secara umum akan meningkatkan stimulus. Oke, namun latihan ketahanan yang berat biasanya akan diikuti. Di beberapa riset memang rekomendasinya paling banyak itu adalah ringan. Kenapa juga saya ingin sampaikan, karena itu mungkin dalam orientasi orang-orang dengan tidak ada keluhan. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan target sedang, tetapi juga masih perlu mempertimbangkan dosis, masih perlu dipertimbangkan oleh fisioterapis yang melalui mekanisme pengukuran. Jadi kita tetap menargetin exercise dengan intensitas ringan dan sedang, tetapi juga mempertimbangkan kondisi patologi pasien kita. Kalau yang umum mungkin dalam konteks orang dengan tidak ada gangguan gerak dan fungsi, sehingga bisa dengan mudah kita katakan kasih latihan apa resisten atau interval mencapai ringan dan sedang. Sementara fisioterapi bertemu dengan orang dengan gangguan dan fungsi, tapi juga harus berusaha mencapai target tersebut. Nah, ini kira-kira menariknya di fisioterapi dengan bermacam metode spesifiknya, tapi di sisi lain sebaiknya juga mencapai target-target latihan tadi. Jadi selain membangun skill motor behaviornya, kita juga harus mencapai target itu. Dan itu saya kira tidak sulit bagi fisioterapis untuk mendesain supaya bisa mencapai 55-69% dari denyut jantung maksimal. Oke. Ya, saya kira betul sekali Pak Pram, itu pas yang saya maksudkan. Jadi orientasi kita memperbaiki gerak fungsi untuk membangun sistem kerja misalnya central pattern generator di otak gitu. Tapi kalau kita ukur nadinya belum mencapai, misalnya saking smoothnya gerakan yang kita berikan, maka frekuensinya ditambah atau resisten sedikit ditambah juga untuk mencapai itu. Jadi otaknya menjadi lebih baik karena juga sistem imunnya bekerja dan sistem hormonnya bekerja menstimulasi produksi dan aksonal dan dendrit tadi, tapi sekaligus juga target imunnya tercapai. Saya kira kalau saran saya jangan henti pakai yang
Yang di jempol itu ya. Saturasi. Pulse Ya. oximeter. Bisa apa? Pulse oximeter. Pulse oximeter. Saya kira itu ketika exercise pasien dipasang sehingga kita bisa tahu, oh saya belum, supaya nggak terlalu lama meraba gitu ya. Terus nambah lagi, atau misalnya saya sudah harus kurangi. Pulse oximeter kita pakai untuk juga melihat apakah exercise sudah memenuhi atau tidak. Saya kira itu salah satu rekomendasi dari kajian kita hari ini. Jadi ketika memberikan obat, PNF, saya sarankan semua pasien menggunakan itu sehingga real time kita bisa pantau untuk mencapai atau tidak mencapai exercise yang kita berikan. Selain metode memang tujuannya untuk relearning gitu ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya kira itu ya sudah. Ya Pak, karena waktu juga yang memisahkan kita, karena bukannya kami membatasi, tapi kita bisa adakan kajian-kajian berikutnya. Memang pada akhirnya exercise menjadi salah satu sumber perbaikan imun, menjadi hal yang penting, dan ini yang harus kita semua fisioterapi kembangkan untuk bisa aplikatif buat teman-teman di lapangan juga, informasi bagi teman-teman di pendidikan maupun di organisasi untuk menguatkan. Oke, demikian pertemuan kali ini. Jangan bosan-bosan, nanti akan ada informasi selanjutnya pertemuan yang akan datang. Itu saja dari saya, Randy sebagai moderator.